Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sir Salawat dengan NIM 2303010095. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul analisis nilai moral dalam novel Hujan karya Terelie. Jadi latar belakang ini, penelitian berangkat dari pandangan bahwa karya sastra tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana penyampaian nilai kehidupan. Salah satu nilai yang sering ditemukan dalam karya sastra adalah nilai moral. Jadi novel Hujan karya Terelie ini dipilih karena mengandung berbagai nilai moral yang mencerni melalui tokoh, dialog, dan peristiwa cerita. Tokoh utama, Lail, menghadapi berbagai konflik kehidupan seperti kehilangan keluarga, perjuangan hidup, persahabatan, dan pengorbanan. Melalui pengalaman tersebut, pembaca dapat melakukan berbagai pesan moral yang bermanfaat. Penelitian ini penting dilakukan karena berbagai besar penelitian sebelumnya hanya mengidentifikasi jenis nilai moral atau mengkaji aspek pendidikan karakter dan nilai edukasi. Penelitian ini berusaha mengkaji lebih dalam berbagai nilai moral direpresentasikan dalam keseluruhan cerita menggunakan metode analisis isi. Selanjutnya, identifikasi masalah. Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini masih banyak. Yang pertama, masih banyak karya sastra yang belum dikaji secara mendalam dari aspek moral. Yang kedua, novel Hujan mengandung banyak nilai moral yang menarik untuk diteliti. Yang ketiga, penelitian terdahulu lebih banyak membahas pendidikan karakter dan nilai edukasi. Terus yang keempat, kajian nilai moral menggunakan analisis isi masih terbatas. Terus yang kelima, diperlukan penelitian yang mengungkap representasi nilai moral secara komprehensif. Fokus penelitian adalah menganalisis nilai moral yang terdapat dalam novel Hujan karya Terelie melalui pendekatan analisis isi. Kemudian rumusan masalah. Penelitian ini berusaha menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, apa saja nilai moral yang terdapat dalam novel? Yang kedua, bagaimana nilai moral direpresentasikan melalui tokoh, dialog, dan peristiwa. Terus yang ketiga, nilai moral apa yang paling dominan dalam novel tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, mendeskripsikan nilai moral dalam novel. Yang kedua, menganalisis representasi nilai moral. Yang ketiga, menjelaskan nilai moral yang paling dominan. Kemudian yang selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi 2. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis menambah wawasan dan referensi dalam kajian sastra, khususnya penelitian nilai moral dalam karya sastra. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi mahasiswa sebagian referensi penelitian sastra. Kemudian yang kedua, bagi guru sebagian bahan ajar sastra. Kemudian yang ketiga, bagi pembaca untuk memahami pesan moral novel. Kemudian yang keempat, bagi peneliti lain sebagai rujukan penelitian selanjutnya. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, hakikat sastra. Jadi sastra merupakan karya kreatif yang lahir dari pengalaman, pemikiran, dan imajinasi pengarang yang disampaikan melalui bahasa. Sastra berfungsi sebagai hiburan, pendidikan, media, kritik sosial, serta sarana penyampaian nilai sosial, nilai kehidupan. Yang kedua, novel sebagai karya sastra. Novel adalah karya sastra berbentuk prosa panjang yang menceritakan kehidupan manusia secara kompleks melalui tokoh, alur,
latar, dan konflik. Novel memungkinkan pengarang menyampaikan berbagai pesan kehidupan kepada pembaca. Selanjutnya, pengertian nilai moral. Nilai moral adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan baik atau buruknya perilaku manusia. Dalam karya sastra, nilai moral dapat ditemukan melalui tindakan tokoh, dialog, konflik, maupun penyelesaian masalah dalam cerita. Selanjutnya, jenis-jenis nilai moral. Menurut klarifikasi yang digunakan dalam penelitian ini, nilai moral dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan meliputi 4. Yang pertama, keimanan, ketakwaan, rasa syukur, doa, kepasrahan kepada Tuhan, dan selanjutnya yang B, hubungan manusia dengan sesama meliputi. Hubungan manusia dengan sesama meliputi 6. Yang pertama, tolong menolong, empati, kepedulian sosial, kerjasama, solidaritas, dan terakhir tanggung jawab. Selanjutnya, hubungan manusia dengan diri sendiri meliputi 6. Yang pertama, kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, keberanian, keteguhan hati, dan pengendalian diri. Selanjutnya, analisis isi. Analisis isi ini metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan pesan yang terdapat dalam teks. Dalam penelitian ini, analisis isi digunakan untuk menemukan dan menginterpretasikan nilai moral dalam novel Hujan. Tahapan analisis isi meliputi yang pertama, membaca teks secara mendalam. Yang kedua, menentukan data yang relevan. Yang ketiga, memberi kode data. Dan yang keempat, mengelompokkan data. Dan yang terakhir, menafsirkan makna data. Selanjutnya, pendekatan moral dalam sastra. Pendekatan moral memandang karya sastra sebagai sarana penyampaian ajaran moral kepada pembaca. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap pesan-pesan moral yang terdapat dalam tokoh, konflik, dan alur cerita. Terus yang selanjutnya ketiga, novel Hujan karya Terelie. Novel Hujan karya Terelie ini menceritakan kehidupan Lail dan Esok dalam dunia futuristik pasca bencana besar. Cerita memuat berbagai konflik seperti kehilangan, perjuangan hidup, persahabatan, cinta, dan harapan. Dari konflik tersebut muncul berbagai nilai moral yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa novel Hujan telah diteliti dari berbagai aspek, yaitu yang pertama, nilai moral, nilai edukasi, pendidikan karakter, nilai persahabatan, nilai pendidikan. Namun penelitian sebelumnya belum mengkaji secara mendalam representasi nilai moral melalui analisis isi, sehingga masih terdapat celah penelitian yang dapat dikembangkan. Kemudian kerangka berpikir novel Hujan dimulai dari tokoh, dialog, narasi, konflik, kemudian identifikasi data moral, kemudian klasifikasi nilai moral terbagi 3: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan diri sendiri. Selanjutnya, analisis isi, kemudian temuan bentuk dan representasi nilai moral.
dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya pendekatan dan jenis penelitian. Jadi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif karena bertujuan mendeskripsikan nilai moral secara mendalam. Metode yang digunakan adalah analisis isi. Kemudian objek penelitian. Objek penelitian adalah novel hujan karya Terelie. Jadi objek penelitian ini terbagi dua, objek material dan objek formal. Objek material yang pertama itu narasi, dialog, monolog, tindakan tokoh, peristiwa cerita. Kemudian objek formal terkandung nilai moral dalam novel. Selanjutnya sumber data. Sumber data terbagi menjadi dua, data primal. Data primal seluruh isi novel hujan. Kemudian data sekunder, buku sastra, buku nilai moral, buku metode penelitian, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, kemudian dokumen akademik lainnya. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Jadi teknik dalam pengumpulan data yang pertama teknik baca. Jadi membaca novel secara berulang. Kemudian teknik simak, mengamati dialog, narasi dan tindakan tokoh. Kemudian teknik catat. Teknik catat ini mencatat kutipan yang mengandung nilai moral. Kemudian yang terakhir dokumentasi, mengumpulkan buku dan jurnal. Dan selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian utama adalah penelitian sendiri. Instrumen pendukungnya kartu data penelitian, lembar klasifikasi data, kemudian yang terakhir buku catatan penelitian. Kemudian teknik analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Jadi teknik analisis data ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama reduksi data. Reduksi data memilih data yang relevan. Kemudian penyajian data, menyusun data dalam tabel dan uraian. Kemudian yang terakhir penarikan kesimpulan. Jadi menafsirkan makna yang menemukan pola nilai moral. Kemudian teknik pengkodean data. Contoh kodenya HM MT 01 HLM 45. Jadi keterangannya itu HM hujan moral, MT moral Tuhan, 01 nomor data, HLM 45 halaman novel. Kemudian kategori MT moral hubungan manusia dengan Tuhan, MS moral hubungan manusia dengan sesama, MD moral hubungan manusia dengan diri sendiri. Kemudian selanjutnya uji keabsahan data. Jadi penelitian menggunakan ketekunan pengamatan, triangulasi teori, kecukupan referensi, diskusi sejawat, audit trial. Terakhir prosedur penelitian. Jadi prosedur penelitian ini terbagi 9. Yang pertama menentukan masalah penelitian, studi pustaka, menentukan fokus penelitian, membaca novel secara intensif, mengidentifikasi data nilai moral, mengklarifikasikan data, terus menganalisis data, kemudian menarik kesimpulan, dan yang terakhir menyusun laporan penelitian. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dari hasil proposal penelitian saya. Sampai kita kembali. Selamat pagi.